silakan. Assalamualaikum Pak Kus. Gimana kabarnya Pak Kus? Waalaikum Waalaikumsalam, Bu Lia. Alhamdulillah, kabar baik Bu Lia. Bu Lia sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Pak Kus. Pak Kus lagi ngapain nih Pak Kus? Lagi nyantai saja Bu Lia, lagi istirahat. Oh iya. Mohon maaf ini Pak Kus, kira-kira mengganggu waktu Pak Kus enggak ya saya menghubungi Pak Kus saat ini? Tidak Bu, tidak mengganggu. Eh, Kira-kira ada apa Bu, Ibu, apa namanya menghubungi saya, ada permasalahan apa? Apa ada yang perlu dibincang-bincangkan dengan saya? Apakah Ibu Lia akan menemukan jalan keluar nanti kalau Ibu berbincang-bincang dengan saya? Bagaimana Bu? Iya nih Pak Kus, jadi saya sedang ada permasalahan pembelajaran di kelas saya. Dan menurut saya, ketika nanti saya berbincang-bincang kepada Pak Kus, saya akan menemukan harapan saya bisa menemukan solusi dari setiap permasalahan yang saya hadapi. Baik Bu, mudah-mudahan ya Bu. Kira-kira masalah apa yang sedang Bu Lia hadapi dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Jadi oh, itu ada dua yang setiap yang beri tugas, mereka itu tidak pernah selesai untuk mengerjakannya. Oh, kalau boleh tahu Ibu Lia mengajar di kelas berapa ya Bu? Saya mengajar di kelas 4 Pak Kus. Oh, sudah kelas tinggi ya, Bu. Kira-kira kenapa ya, Bu, kok siswa Ibu yang dua itu setiap diberi tugas tidak pernah menyelesaikan, mengerjakannya? Bu Lia sudah pernah mencari tahu apa penyebab daripada kedua anak tersebut tidak mengerjakan tugas, Bu? Iya Pak Kus. Jadi dua anak ini pernah saya panggil dan yang pertama itu namanya Julian. Ketika saya tanya kenapa setiap kali mengerjakan tugas semangat dan tidak pernah selesai, dia menjawab katanya dia itu badannya lemes karena setiap mau berangkat sekolah dia jarang sarapan Pak, seperti itu. Kemudian untuk satu anak yang bernama Padi, ketika saya panggil, saya tanya kenapa setiap mengikuti pembelajaran itu tidak pernah fokus dan dia ternyata justru yang bermain atau mengganggu kawannya ketika jam pembelajaran. Seperti itu Pak Gus. Oh begitu ya Bu. Jadi ada anak yang memang kalau sekolah nggak sarapan dulu, kemudian ada anak yang fokusnya kurang dan pemahamannya juga kurang dalam penerimaan pembelajaran atau materi pembelajaran ya Bu. Jadi sebenarnya berapa besar harapan Ibu Lia terhadap murid tersebut dalam menerima pemahaman atas pembelajaran yang Ibu sampaikan? Harapan saya ingin murid-murid saya ini bisa memahami dari setiap materi yang saya sampaikan dan bisa mengikuti setiap kegiatan pembelajaran di kelas dengan baik, Pak. Dengan memberikan respon dan mampu mengerjakan tugas yang saya berikan dengan tentunya mendapatkan hasil yang baik juga. Baik Bu. Jadi setidaknya murid-murid Ibu bisa merespon dengan baik ya Bu, dengan permasalahan yang dihadapi. Baik Bu Lia, kemudian setelah Ibu Lia tahu permasalahan yang Ibu hadapi, kemudian kira-kira langkah-langkah yang ingin Ibu ambil dalam menghadapi permasalahan ini bagaimana Bu? Jadi memang Pak ada beberapa langkah yang saya ambil dan menghadapi kelas. Jadi yang pertama saya akan memanggil Julian, saya menasihatinya untuk sarapan sebelum sekolah karena sarapan itu penting bagi tubuh.
bagi anak ketika kegiatan pelajaran dia tidak akan bersemangat dan daya tahannya juga akan kurang. Kemudian saya juga akan memanggil orang tua Julian untuk berkonsultasi kenapa Julian tidak sarapan, dan saya akan memberikan saran agar supaya orang tua Julian menyiapkan sarapan pagi untuk Julian sebelum berangkat ke sekolah, seperti itu Pak. Dan untuk satu siswa saya yang bernama Fadil, saya akan memanggilnya dan saya akan memberi bimbingan penuh kepada Fadil, dan kelanjutannya ketika di kelas saya akan terus memberikan bimbingan kepada Fadil tersebut agar fokus pada kegiatan belajar di kelas. Eh, Oke Bu Lia, jadi yang saya tangkap Bu Lia nanti akan memberikan pengarahan baik kepada pentingnya sarapan dan memanggil kedua orang tua eh, ya, siswa yang bermasalah tadi ya Bu, dan kemudian memberikan bimbingan-bimbingan supaya anak lebih fokus dalam pembelajaran. Nah, kira-kira bimbingan yang bagaimana itu nanti Bu? Iya Pak, jadi bimbingan-bimbingan yang akan saya berikan yaitu berupa soal-soal latihan setiap selesai materi yang saya sampaikan. Oh iya, jadi begitu ya Bu. Tapi tadi dari latihan-latihan soal yang Ibu berikan nanti, Bu Lia tetap akan mendampingi eh, istilahnya apa ya, dari latihan yang Ibu berikan kepada anak tersebut tetap dengan pendampingan Bu Lia. Oke Iya Bu. Pak, benar sekali. Jadi saya tetap mendampingi anak tersebut. Jadi saya tidak membiarkan dia begitu saja mengerjakan sendiri tanpa pengarahan dari saya. Hmm. Baik Bu, kemudian Bu Lia kira-kira kapan akan melaksanakan atau merencanakan perbaikan yang Ibu rencanakan tersebut? Yang pasti akan saya laksanakan segera ya Pak, dan untuk jam pelaksanaannya tentunya saya akan melaksanakan di luar jam pembelajaran di kelas agar tidak mengganggu jam pelajaran di kelas Pak. Oh, bagus sekali itu Bu. Kemudian apa komitmen Ibu dalam rencana penyelesaian masalah Ibu Lia ini? Lebih tepatnya apa yang nanti akan Ibu Lia terapkan begitu? Baik Pak, jadi pastinya saya akan melakukan setiap rencana dalam penyelesaian masalah di kelas saya terhadap dua siswa saya tadi secara konsisten dan kontinu atau terus-menerus sampai setiap permasalahan yang ada pada anak atau siswa saya tersebut bisa selesai atau tuntas Pak, dan terlihat perubahan pada siswa-siswa saya tersebut. Kemudian menurut Bu Lia siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu ini? Punya dalam hal ini yang dapat membantu saya adalah kepala sekolah, kemudian rekan sejawat atau guru-guru di sekolah saya, dan juga orang tua siswa, Pak. Bagus sekali Bu Lia, tentu dalam semua itu diperlukan kolaborasi yang baik ya Bu. Iya, Pak. Lalu bagaimana tindak lanjut Ibu untuk kedepannya? Saya akan terus menjalin komunikasi yang baik kepada wali murid, kemudian saya akan tetap menjaga komitmen ini, Pak. Hmm. Baik Bu, bagus sekali rencana Ibu. Jadi Ibu akan terus menjalin komunikasi yang baik kepada wali murid dan Ibu akan memberikan bimbingan pada siswa yang dalam penerimaan pembelajaran di kelas kurang baik. Begitu ya Bu? Iya, Pak, benar Baik Bu sekali. Lia, setelah kita melakukan berbincang, baik Bu Lia, setelah kita melakukan perbincangan yang cukup panjang ini, bagaimana sekarang perasaan Ibu Lia? Alhamdulillah Pak Kus, setelah saya berbagi banyak cerita pada Pak Kus, saya menjadi lebih lega dari sebelumnya.
saya bisa menemukan solusi yang baik untuk setiap permasalahan yang saya hadapi di kelas, Pak Kus. Alhamdulillah Bu, ya Bu Lia, saya rasa juga perbincangan kita cukup ya, luar biasa ini. Dari harapan ya saya, semoga Bu Lia bisa melaksanakan dari setiap rancangan yang sudah Ibu buat tadi dengan penuh semangat ya Bu. Iya Pak, insya Allah saya akan terus semangat dalam membimbing murid-murid saya, Pak Kus. Eh, Iya, iya ya Bu Lia. Baik Bu, bagus sekali setelah kita sudah ngobrol banyak. Kira-kira apa masih ada yang ingin Ibu Lia sampaikan? Sepertinya sudah tidak ada, Pak Kus. Saya rasa sudah cukup merasa puas dengan obrolan kita hari ini. Baik Bu Lia. Ya Pak Kus, terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diberikan. Sama-sama Bu Lia. Terima kasih ya Pak Kus. Saya akhiri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Assalamualaikum Bu Lia, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Kus. Alhamdulillah kabar baik. Pak Kus sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Lia. Bu Lia sepertinya masih agak lelah mungkin sehabis dari sekolah. Enggak sih Pak, kalau lelah. Iya ini baru pulang dari sekolah masih pakai seragam. Tapi enggak lelah kok Pak. Kebetulan lagi duduk-duduk santai aja. Kira-kira ada apa Pak Kus kok menghubungi saya? Iya ini Bu Lia, saya lagi ada sedikit permasalahan pada pembelajaran di kelas saya. Kira-kira Bu Lia bisa berbagi pengalaman dengan saya? Oh tentu saja Pak Kus, saya siap berbagi pengalaman pembelajaran di kelas. Kira-kira permasalahan apa yang sedang Pak Kus hadapi di kelas? Menurut Pak Kus, apakah dengan melakukan perbincangan dengan saya, permasalahan Pak Kus akan terselesaikan dan akan menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan yang Pak Kus hadapi? Insya Allah Bu, tentu saja. Begini Bu, ketika nanti saya sudah menceritakan semua permasalahan saya ke Bu Lia, harapan saya akan lebih terbantu dari setiap permasalahan saya dan saya akan menemukan jalan keluarnya Bu. Baik Pak, mudah-mudahan ya Pak Kus. Kira-kira masalah apa yang sedang Pak Kus hadapi dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Jadi begini Bu Lia, di kelas saya itu ada beberapa anak minat belajarnya kurang Bu Lia. Oh, kalau boleh tahu Pak Kus mengajar di kelas berapa ya Pak? Saya mengajar di kelas 7 Bu Lia. Begitu. Jadi bisa Pak Kus ceritakan di mana permasalahannya Pak? Begini Bu, ada beberapa anak di kelas saya itu minat belajarnya kurang sekali Bu. Terbukti apabila diberikan penjelasan, siswa kurang memperhatikan lah. Kemudian siswanya apabila diberikan tugas, walaupun mengerjakan tetapi tidak sempurna begitu Bu. Coba sekarang Pak Kus ingat kembali kira-kira anak yang beban Pak. Apakah metode saya ya Bu ya dalam menyampaikan materi kurang menarik mungkin ya Bu? Apa yang sudah Pak Kus gunakan selama ini? Metode ceramah Bu. Eh,
Lalu apa yang bisa digunakan supaya Mungkin saya bisa menggunakan metode diskusi atau metode yang lain ya Bu, supaya anak tidak bosan, dan mungkin juga saya harus menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dilengkapi dengan KSE ya, supaya anak lebih berperan aktif dalam mengikuti pembelajaran mungkin ya Bu. Oh, itu bagus sekali. Kemudian, apa komitmen Bapak dalam rencana penyelesaian masalah Pak Kus ini? Lebih tepatnya, apa yang nanti akan... Baik Bu, jadi pastinya saya akan menggunakan metode yang bervariasi, tidak saja menggunakan metode ceramah, tetapi menggunakan beberapa metode, menggunakan metode berdiskusi, dan saya juga akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan dilengkapi dengan KSE, sehingga nanti anak tidak bosan dan selalu aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, Bu. Baik, Pak Kus. Setelah kita melakukan perbincangan yang cukup panjang ini, bagaimana sekarang perasaan Bapak? Alhamdulillah, Bu, setelah saya berbagi banyak cerita pada Ibu Lia, saya menjadi lebih lega dari sebelumnya, Bu. Saya bisa menemukan solusi yang baik untuk permasalahan yang terjadi di kelas saya, Bu. Alhamdulillah ya Pak Kus. Saya rasa perbincangan kita ini cukup luar biasa ya Pak. Dan harapan saya semoga kedepannya Pak Kus bisa melaksanakan setiap rancangan yang sudah Bapak buat dengan penuh tanggung jawab dan penuh semangat. Iya ya Pak, Bu Lia, insya Allah saya akan semangat untuk terus melakukan pembelajaran yang lebih baik dan lebih baik lagi. Iya Pak Kus, baik, bagus sekali. Setelah kita sudah ngobrol banyak, kira-kira apakah masih ada yang ingin Pak Kus sampaikan? Sepertinya sudah Bu, saya sudah cukup puas dengan obrolan yang kita lakukan hari ini. Baik Pak Kus. Sama-sama, terima kasih banyak Bu Lia untuk waktu yang sudah diberikan. Sama-sama Pak Kus. Baik Bu Lia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.